Ricardo, kamu kan berhasil meraih perfect score ya di berbagai ajang internasional. Nah, boleh nggak ceritain dulu nih awal ketertarikan kamu? Aku enjoy aja sih sama matematika. Jadi kalau misalnya aku ngerjain matematika tuh kayak puzzle gitu ya, aku pasang satu-satu. Terus habis Kayak itu, puzzle loh. Gini, mungkin aku pengen ngobrol juga sih ini sama pihak sekolahnya gitu ya. Bagaimana melihat si Ricardo gitu. Mungkin next kita bakal undang lagi deh ya Sobat Tapis ya. Aku ke Brian, matematika juga kamu ya? Ya, Matematika dan benar, juga bidang matematika. debat ya. Gitu. Kalau debat eh, agak lucu karena itu awal bermulai dari seri TV. Jadi itu ya, positifnya orang nonton TV itu nggak semuanya negatif artinya gitu ya. Bisa melahirkan kamu yang suka dengan debat gitu ya. Halo Sobat Tapis, Tanya Rumpi Solusi. Seperti biasa, kami hadir untuk berbincang-bincang, membagikan insight kepada kalian. Kita sharing session bersama narasumber yang sudah hadir juga. Dan khusus kalian untuk anak-anak muda nih yang belum menyukai matematika, mungkin sains dan lain sebagainya. Kita akan ngobrol lebih banyak, kita akan menggali cerita mereka yang berprestasi dari salah satu sekolah yang ada di Bantar Lampung, dua putra daerah yang membanggakan hingga ke kancah internasional. Luar biasa hari ini sudah hadir Brian dan juga Ricardo. Halo. 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 Kalian kayaknya gugup nih ya. Sehat kabarnya Brian? Sehat. Ricardo sehat ya? Ya. Oke, Brian dan Ricardo, ini kan mungkin banyak yang menilai kalau anak-anak yang berprestasi itu terkesannya sangat serius gitu ya. Sebenarnya kalian ini kalau misalnya lagi nggak belajar gitu, ngapain hari-hari ini? Mungkin Ricardo dulu deh. Kalau aku sih hobi desain. Jadi biasanya aku kayak coding atau buat aplikasi-aplikasi gitu. Iya. Jadi positif ya. Jadi walaupun dia nggak belajar tetap serius gitu. Nah ini harus dicontoh nih. Ini biasanya kalau anak-anak ini kan gabut gitu main HP gitu, scroll gitu. Kamu nggak ya? Kadang-kadang Kadang-kadang aja ya, tapi nggak terlalu sering mungkin ya. lebih prioritasin diri buat desain gitu sih. Soalnya aku ngerasa habis kalau buat sesuatu tuh kalau aku lihat balik apa yang aku udah buat tuh kayak rasanya achieve sesuatu gitu. Wis luar biasa. Brian, kamu gimana nih Brian? Saya suka main sports. Saya main basket. Jadi saya kalau waktu luang saya suka bermain sports, nonton sports juga. Dan saya juga suka nonton film-film yang ada aspek debat dan legalnya. Oke. Nah, mungkin Sobat Tapis di rumah banyak yang belum mengenal. Ini biodata dari mereka adalah Ricardo Jayden Wiguna ya. Iya. Ini salah satu putra daerah dari sekolah Stella ya, apa? Sekolah kamu? Gracias. Stella Gracia School yang membawa sehingga ke kancah nasional mendapatkan prestasi di mana kamu kemarin? Kemarin yang terakhir aku dapat perfect score. Perfect score ya. Iya. Biasanya kan kalau medali gold itu untuk Indonesia mungkin umum ya terdengar ya. Iya. Kalau perfect score itu gimana? Berarti di atasnya lagi tuh. Nilai sempurna. Nilai sempurna. Iya. Luar biasa ya. Kalau kamu Brian? Terakhir saya meraih Best Delegate di conference Model United Nations yang diselenggarai oleh Harvard. Itu kita berdebat. Kebetulan tahun ini saya dapat alokasi Council Homeland Security. Itu tentang security-nya negara USA yang kita debat. Sudah diberi topik dan kita berdebat akan topik itu untuk mencari sebuah solusi gitu. Oke, nah aku ke Ricardo dulu deh. Ricardo, kamu kan berhasil meraih perfect score ya di berbagai ajang internasional. Nah, boleh nggak ceritain dulu nih awal ketertarikan kamu hingga kamu sampai menggapai prestasi ini? Sebenarnya kalau matematika, aku enjoy aja sih sama matematika. Jadi kalau misalnya aku ngerjain matematika tuh kayak puzzle gitu ya, aku pasang satu-satu. Terus habis Kayak itu, puzzle loh. iya. Jadi kalau misalnya udah dapet jawabannya tuh kayak ngerasa seneng gitu. Akhirnya bisa memecahkan ini gitu. Dan kalau nggak tahu mungkin kayak ngelihat mungkin kayak ada soal apa dulu yang bisa digabungin jadi satu terus habis itu dapat jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya habis kayak ngerjain satu soal terus jawabannya sama persis gitu sama kunci jawabannya berarti kayak wow bener gitu. Oh, jadi awalnya karena kamu suka sendiri gitu ya? Iya kayak awal-awal kalau misalnya nggak ngerti kan udah pusing duluan kan. Terus habis itu lama-lama kok bisa gitu. Terus habis itu lama-lama ya mulai lanjut gitu. Mulai lanjut lagi ya. Iya. Tapi kan artinya
ada peran orang tua, guru dan juga sekolah kan yang Iya. bisa membimbing kamu hingga sampai saat ini. Iya. Nah, mungkin gimana Ricardo kalau misalnya peran dari orang tua dan juga sekolah nih? Sekolah sama orang tua terus dukung aku sih, dan itu kayak udah cukup buat aku untuk motivasi supaya bisa lanjut terus sih. Gitu ya. Iya, Berarti kalau sekolah itu memang udah melihat kamu ya? iya. Melihat kamu yang berpotensi gitu. Mungkin aku pengen ngobrol juga sih ini sama pihak sekolahnya gitu ya. Bagaimana melihat si Ricardo gitu. Mungkin next kita bakal undang lagi deh ya Sobat Tapis ya. Aku ke Brian. Nah Brian tadi kan itu versinya Ricardo. Kalau kamu nih bisa tertarik ke matematika juga kamu ya? Matematika dan juga bidang debat ya gitu. Nah itu awalnya tuh gimana ceritanya? Kalau debat agak lucu karena itu awal bermulai dari seri TV. Oke. Saya lihat debat itu ada aspek serunya, walaupun dilihat dari luar ini sangat serius gitu. Tapi sebenarnya kalau waktu saya berdebat, saya juga saya see it as a opportunity untuk bisa belajar topik tertentu, situasi-situasi yang sedang terjadi di dunia begitu. Jadi over time saya lebih interested dengan debat dan saya mulai mencoba dan ya jadinya begitu. Saya mulai mengikuti lomba-lomba. Jadi itu ya positifnya orang nonton TV itu nggak semuanya negatif artinya gitu ya. Bisa melahirkan kamu yang suka dengan debat gitu ya. Brian, kamu kan kemarin meraih Best Delegate di Harvard ya, Model Kongres Asia di Tokyo. Menurut kamu nih, apa yang paling menantang dari dunia debat internasional? Sebenarnya preparation dan juga mental ya. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang pastinya pintar dan cerah dari berbagai tempat. Ada yang kemarin dari Filipina, ada yang dari Jepang. Bahkan ada juga yang lokal orang Amerika juga yang pasti kemampuannya lebih luas ya. Apalagi yang kita berdebat tentang topik Amerika. Tapi itu yang justru menurut saya menantang karena berarti saya harus bisa prepare dengan baik dan juga cara saya menyampaikan debatnya itu juga harus dipikirkan dan juga ada aspek mentalnya supaya tidak gugup dan bagaimana kita ya seperti saya katakan penyampaiannya gitu supaya bisa diterima dengan baik. Wah, keren banget sih. Artinya Brian pun mengakui banyak di luar sana yang pintar-pintar gitu dari berbagai negara gitu ya. Tapi Indonesia harus bangga nih, perwakilan Lampung loh. Nih, perwakilan dari sekolah Stella Gracia School. Tepuk tangan dulu dong. Happy banget loh, ketemu sama orang pintar gitu ya. Gue jadi ngerasa kecil gitu. Karena gue dulu salah satu orang yang memang gimana ya, matematika tuh sesuatu yang membosankan gitu. Atau memang kalian ini punya nggak salah satu public figure yang memang menjadi idaman kalian untuk terus termotivasi, terus belajar gitu. Mungkin ke Ricardo dulu. Kalau public figure sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Jadi kayak ya emang dari diri sendiri aja sih pengen kayak achieve sesuatu gitu. Kalau kamu Brian? Nggak terlalu juga sih kalau dalam bidang debat matematika nggak terlalu gitu. Oke. Tapi kali ini dari orang tua memang ada yang Ricardo nih misalnya orang tua mungkin dari papa atau mama gitu yang dari dulu memang udah suka matematika dan menularkan gitu? Oh enggak sih. Enggak ya? Jadi memang dari diri kamu sendiri gitu? Sama kamu juga Brian? Iya. Tapi ya pasti ada dukungan yang total dari orang tua. Oke, kalau gitu. Di balik proses panjang ini hingga kalian menorehkan prestasi yang luar biasa membawa nama Indonesia artinya ya. Prestasi sangat luar biasa, 2 putra daerah Lampung, membawa nama Lampung, membawa nama sekolah. Ini artinya punya proses panjang, punya tantangan. Bagaimana kalian membagi waktu belajar dan juga santai gitu mungkin ya ke Ricardo? Kalau aku biasanya kan kerja, misal kayak latihan matematika dulu, misal kayak mungkin 1 atau 2 jam gitu. Terus nanti aku lanjut tadi yang software design atau mungkin coding, jadi kayak pindah. Terus nanti habis itu biasanya tiba-tiba kepikiran lagi, soal ini belum selesai gimana ya cara jawabnya. Cara menyelesaikannya gitu Jadi ya. kayak nanti kalau nggak bisa selesai nanti kayak kepikiran terus gitu. Jadi akhirnya kepaksa lagi balik kayak diri sendiri pengen coba nyelesain soal itu dulu gitu. Jadi sebenarnya aku suka matematika soalnya penasaran gitu sebenarnya cara ngerjainnya tuh gimana sih dan logika di belakangnya itu. Jadi kayak kalau rumus gitu gak gitu dihafalin sih, cuman kayak
cara dapat formula ini dari mana gitu. Oke. Jadi maksudnya kamu bisa katakan ke teman-teman yang di luar sana yang sepantaran kamu kelas 11 ya, Iya, Ricardo ya? iya, Berarti harus senang dulu dengan pelajarannya ya, kalau Iya. kamu mau gapai prestasi. iya, Bener nggak? iya benar. Atau mungkin kamu di sekolah ada guru favorit nggak? Guru favorit yang bikin kamu tuh lebih senang belajar gitu. Eh, Atau semua gurunya favorit jangan-jangan nih. sebenarnya campur aduk sih. Campur aduk ya? Soalnya sebenarnya aku kan kalau pelajaran tuh paling favorit komputer gitu sebenarnya. Cuman ada aspek dari matematikanya juga. Cuman kalau dari semua bidang favorit aku komputer sih. Soalnya emang kalau dari kecil tuh tertarik aja gitu. Komputer kok bisa kayak gitu, cara ngejalaninnya kok bisa kerja gitu. Oke, versi Ricardo. Ini sekarang versi Brian. Kalau balance, kalau ini dalam konteks debat, yang pasti kan sekolah harus yang terutama ya, yang priority utama. Jadi yang pasti sekolah itu sudah ya sebuah kewajiban, harus belajar dan sebagainya. Kalau untuk prepare debat, jujur saya itu dengan versi santai untuk saya itu ya itu melakukan research karena saya ada ketertarikan tertentu, ada interest dalam topik itu. Jadi kalau sudah selesai belajar, saya baca-baca di briefing topiknya, melakukan research itu saya juga merasa oh ternyata begini. Jadi ada faktor yang menarik dari itu yang justru juga bikin saya tertarik. Jadi saya juga dengan sendiri juga pingin gitu, mau baca ini, ternyata cara kerja sistem politik di sini tuh begini, sistem government-nya begini, dan itu buat saya menarik gitu. Kalau bisa aku ambil dari kalian ini artinya kalian ini memiliki sifat konsisten berarti ya. Kalau misalnya waktu santai, kalian tetap konsisten untuk mencari tadi rumus mungkin ya, bagaimana mendapatkan hasil yang tadi, kamu juga begitu kan. Kalau menurut kalian disuruh milih nih, lebih memilih pintar atau konsisten? Kalau aku lebih pilih konsisten sih. Soalnya kalau misalnya udah pintar dari kecil tapi nggak konsisten dan nggak ada kerja keras, mungkin misal ada lomba dan harus belajar rumus ini dan latihan rumus ini, tapi tidak latihan dan tidak konsisten, nanti tidak tahu cara pakainya nanti kayak mana gitu. Jadi harus terbiasa juga. Kalau kamu Brian? Sama, konsisten. Konsisten saya ya? dari kecil diajarin kalau orang yang pintar bisa kalah dengan orang yang tidak begitu pintar tetapi konsisten dan disiplin. Oke, artinya kalau kepintaran bisa pudar ya kalau kita tetap tidak melatih gitu ya. Nah, oke, Brian dan juga Ricardo, bisa diceritain nggak apa sih bentuk sebenarnya dukungan nyata dari pihak sekolah ya, bisa menghantarkan kalian itu kan ke ajang internasional, artinya peran sekolah luar biasa juga membantu. Nah, mungkin bagaimana nih Ricardo? Mereka dukung terus sih. Jadi kalau misalnya aku mau lomba, kan misal saya ada lomba ke luar negeri gitu, jadi saya harus prepare, ada preparasi buat lomba ini, jadi saya dikasih waktu gitu. Misal kalau mau belajar buat ini nggak apa-apa, dan dukungan dari guru juga sih. Jadi kayak kalau misalnya saya ada yang bingung, mungkin saya ada yang tanya sama guru juga gitu. Berarti ada coaching lagi ya di luar waktu pelajaran sekolah mungkin? Iya. Ada ya? Iya. Kalau Brian sama? Iya, sekolah yang pasti kan full support. Bahkan tidak hanya kita berdua, mereka juga mengencourage murid-murid yang ingin mencoba untuk bisa unleash potensial mereka yang full, yang mungkin belum terlihat gitu. Jadi specifically untuk saya merasa sangat didukung oleh sekolah. Mereka ingin kita untuk lebih banyak mencoba dan ya, hasilnya yang menentukan, ya kan. Kita bisa lebih baik lomba, lebih baik ikut lomba, lebih baik menang, dan lebih baik experience juga. Jadi lombanya ini kalian tahu sendiri atau memang dari pihak sekolah yang memberitahu lombanya? Ada beberapa yang dari pihak sekolah, ada beberapa yang kita cari-cari sendiri sih. Gitu. Gitu ya? Iya. Oh, aku lagi-lagi penasaran pengen ngobrol juga sama pihak sekolahnya gitu. Mungkin next time nih ya, tim kreatif undang nih pihak sekolahnya langsung ke sini, kita ngobrol sama siswa-siswanya nih. Nanti kita undang deh. Nah, oke, selain prestasi akademik nih, Stella Gracia School juga kan dikenal ini menekankan pembentukan karakter. Nah, menurut kalian nih, nilai atau karakter apa yang paling ditanamkan sekolah yang paling terasa manfaatnya hingga sampai mengantarkan kalian ke lomba yang internasional? Mungkin yang heavy metal itu sih. Jadi kayak kita harus
bukan hanya pintar tapi yang penting, tapi kita juga harus baik, bertanggung jawab, dan kayak kalau ya kerja keras sih. Jadi kayak kalau pintar tapi tidak ada attitude itu buat apa gitu. Oke. Gimana Brian? Jawaban saya kurang lebih sama. Cuma saya mau tambah poin satu lagi, disiplin. Dalam misal lomba matematika, kita harus bisa menjalankan itu semua ya dengan ibaratnya kalau kita lagi lomba keluar itu kan tekanan juga pasti tinggi kan. Kita harus ibaratnya kita harus stick to apa yang kita prepare, dan prepare yang harus yang total ya. Maksudnya kita disiplin dalam belajar, disiplin dalam mempersiapkan diri untuk lomba itu. Misal untuk debat, apa yang harus dipersiapkan, matematika, apa yang harus dipelajari, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Gitu. Oke, kamu kan menambahkan tadi disiplin ya. Menurut kamu, Brian, apakah memang disiplin dan kepercayaan diri itu akan meningkatkan komunikasi kamu? Komunikasi dalam konteks apa? Konteks debat, maybe? Ya, disiplin, ya. Karena ya itu, kalau dalam konteks debat kan sangat berat dalam research ya. Kita harus benar-benar stick to apa yang kita di-assign. Kalau dalam konteks model UN, itu biasa kita didapat alokasi sebuah negara. Dan kita mendebati sebuah isu berdasarkan sebuah komite. Misalkan UN komite yang human rights, itu kan setiap negara punya sebuah stance yang beda-beda, sebuah posisi. Jadi misal negara Indonesia dengan negara yang di luar lainnya mungkin posisi dalam sebuah topik itu berbeda. Jadi kita harus disiplin, kita harus bisa mengingat mungkin kepercayaan kita pribadi A, tapi negaranya posisinya B. Jadi kita harus benar-benar stick to that posisi. Karena kita tidak bisa kayak swerve away cuman karena menurut kita pribadi ini salah, tapi menurut mereka ini benar. Jadi kita harus benar-benar stick to posisi tersebut gitu. Oke, nah ini artinya perlu disiplin dan juga kepercayaan diri yang luar biasa ya. Brian, kamu ketika lomba waktu itu ya, pernah nggak ngerasa kurang percaya diri atau down itu? Mungkin ada hal-hal yang membuat kamu kurang percaya. Bagaimana kamu mengatasinya juga? Menurut saya, seiring berjalan waktu, kita bertemu lebih banyak orang yang pastinya akan ada unggulnya dari kita ya. Mungkin kalau di debat, cara mereka menyampaikan materi, atau cara mereka berbincang dengan delegasi-delegasi lainnya. Tetapi ya itu, kita harus tetap percaya diri karena ya kita harus, kalau saya personally, saya tahu apa yang sudah saya prepare itu konkret dan saya give it my best. Saya sudah prepare ini dan saya tahu cara penyampaiannya yang benar begini. Semua orang ada pro-nya dan semua orang ada kontranya. Tinggal bagaimana kita mempermainkannya kita punya strength gitu. Oke. Ricardo dan juga Brian, wah ini aku sih sebenarnya sampai terpikir ya, kenapa dulu pas di SMA itu nggak sekolah di Stella Gracia School biar bisa disiplin gitu. Lebih ini teman-teman kan lebih banyak habisan waktu untuk nongkrong. Mungkin Brian dan juga Ricardo, pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk pelajar-pelajar di Lampung? Atau yang mungkin tingkat SMP nih, pengen melanjutkan SMA gitu. Silakan Ricardo, boleh. Mungkin dari yang tadi kakak juga bilang, tadi yang nongkrong gitu. Sebenarnya kalau entertainment sih kayak misal jalan-jalan gitu juga masih oke. Yang penting ada balance-nya ya. Jadi biasa yang quote yang aku inget sih, apa yang kamu tabur itu apa yang kamu tuai. Jadi kalau misalnya aku kerja keras sekarang, nanti hasil yang aku dapetin juga nanti di masa depan gitu. Jadi kayak aku selalu ingat itu sih. Jadi kalau misalnya aku gak kerja keras sekarang, mungkin dalam 2 tahun, aku juga nggak tahu nanti efeknya bakal apa gitu. Jadi aku coba yang terbaik aja sih. Jadi balance itu penting ya. Iya. Jangan terlalu dominan nongkrong ya. Iya. Oke. Mungkin Brian, kira-kira pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman sekolah di Lampung? Saya setuju dengan apa yang dia katakan, karena itu juga saya merasakan secara pribadi. Tahun-tahun berlewat dan saya melihat kalau intensitas preparation saya tuh kan tiap tahun beda, tiap tahun lebih banyak dan itu hasilnya saya terlihat gitu. Tahun lalu saya mengikuti conference Harvard juga dan saya belum mendapatkan
award yang best, tapi saya hanya dapat honorable mention. Dan itu jadi saya buat sebagai sebuah motivasi. Saya harus bekerja lebih keras karena saya mau mencapai penghargaan yang paling nomor satu. Jadi yaitu apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Kerja keras tidak akan bohong. Jadi kalau kita terus-menerus put in the work, itu yang akan kita terima kembali hasilnya. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong. Kamu mau ngasih semangat nggak teman-teman yang memang belum cinta dengan matematika, belum cinta dengan dunia debat, coding dan lain sebagainya, mungkin Ricardo dan juga Brian. Bagaimana kalian bentuk kasih semangat ke teman-teman di luar sana? Kalau aku sih mungkin kalau misalnya kamu belum kayak ketemu kamu enjoy apa, mungkin kayak dicari dulu. Soalnya kalau misalnya kamu udah enjoy sesuatu atau satu hal, itu nanti kayak klik gitu. Jadi kayak nanti kamu kalau tahu enjoy ini, nanti kamu bisa lanjutin ini terus gitu. Terus nanti kayak mungkin bercabang. Baru kamu, Brian? Ya yang pasti harus kita cari interestnya apa. Jangan memaksakan karena misal kita punya teman yang jago di sebuah bidang, kita harus saya harus bisa juga sama dengan itu. Kita nggak harus menyamakan gitu. Kita harus saya sangat percaya kalau jika kita sudah menemukan apa yang memang interest, kita tertarik dengan itu, kita bisa mengembangkannya dengan lebih baik. Dan eventually kita terus kembangkan, dan itu hasilnya juga akan muncul sendiri. Jadi jangan terlalu di rush, carilah apa yang bisa di enjoy dan kembangkan itulah sampai to the full potential. Oke, Brian. Berbicara tentang memaksakan, mungkin ada orang tua di luar sana ya yang memaksakan anaknya, kamu harus jadi atlet, kamu harus pintar di sains mungkin ya, kamu harus pintar di debat gitu. Nah kalau kalian sendiri sebenarnya ada nggak sih penekanan dari orang tua, kamu harus belajar gitu, ada nggak dari orang tua? Ricardo dulu deh. Kalau penekanan sih nggak ada ya. Kayak mungkin kayak kalau misalnya nggak mencapai apa yang aku mau kan pasti mereka lihat ke diri sendiri. Kalau misalnya aku kecewa sama diri sendiri gitu. Jadi mungkin dari situ mereka juga kasih motivasi lebih dan dukungan lebih supaya aku bisa dapat apa yang aku mau gitu. Jadi kayak emang purely dari diri aku sendiri sih pengen mencapai setinggi itu. Soalnya kayak menurut aku kalau misalnya apa yang dipaksain, apa yang kita kalau kita diri sendiri aja nggak mau, kita nggak bakal bisa mencapai itu gitu. Soalnya kan kayak misalnya kerja keras misal belajar terus itu kan kita diri sendiri kan yang kontrol dan kita yang tahu. Jadi menurut aku sih semua itu harus datang dari diri sendiri ya. Kalau dipaksa apa-apa itu mungkin sekarang bisa tapi suatu saat nanti bakal pecah gitu. Bakal pecah ya. Yeah. Tidak konsisten. Kalau menurut saya bukan penekanan tapi lebih ke dukungan ya. Dukungan support, motivasi. Karena balik lagi pasti akan balik ke dirinya sendiri. Kalau misal kita kasih contoh, kalau mau sampai ditekan kemanapun, kalau emang anaknya hatinya tidak ditaruh di situ kan, memang mau gimana pun itu pasti susah. Jadi kalau di keluarga saya yang pasti disupport, didukung untuk saya mencapai penghargaan yang pasti yang terbaik supaya potensial saya bisa keluar gitu, bisa shine. Oke. Bangga nggak kalian jadi siswa Stella Gracia School? Bangga ya. Pengen ngajak nggak teman-teman buat ayo masuk sekolah kita dong. Kita bareng-bareng banggain nama Lampung, banggain nama Indonesia di kancah internasional gitu. Ajakin dong sekolah di Stella. Di Stella Gracia kita didorong tidak hanya akademik tapi seperti yang sudah kakak katakan juga karakter. Dan menurut saya itu balance yang harus ada gitu ya. Kalau terlalu pincang di akademik, nanti karakternya tidak fully terbentuk. Kalau terlalu push di karakter, nanti akademiknya tidak seberbentuk dengan kalau lebih balance. Dan menurut saya balance itu sangat penting. Jadi itu hal yang menurut saya sangat baik di sekolah Stella Gracia. Ricardo, ajakin dong teman-temannya buat masuk Stella Gracia School. Kamu kan bangga-bangga tuh jadi siswanya hingga sampai saat ini. Mau nggak ngajak teman-teman Lampung nih? Boleh ya, ajakin dong. Ayo masuk Stella Gracia School.
Kayaknya kamu lebih pemalu ya kayaknya dibanding Brian ya. Coba ceritakan dong yang seperti Brian tadi. Mungkin balance-nya versi Brian itu ada pembentukan karakter seimbang dengan akademik ya. Nah, versi kamu, bangganya kamu sekolah di Stella Gracia School nih, kamu ceritain ke teman-teman hingga teman-temannya pengen masuk sekolah kamu juga. Kalau buat aku, kita harus tahu work-life balance sih. Yang tadi sudah saya katakan awal juga, kayak kalau work terus juga nggak bisa, kalau life terus juga nggak bisa. Jadi kalau Stella Gracia kan, jadi dia dicampur gitu ya. Ada yang akademik sama non-akademik. Akademiknya kenceng, tapi non-akademiknya juga kenceng. Jadi kayak, buat aku itu hal yang bagus sih. Soalnya kalau misalnya sekolah cuma prioritasin ke edukasi full kan juga nggak bisa gitu ya. Ya gitu. Saya mau menambah dari Oke, silakan Brian. Bro katakan. Kalau kita ngomong akademik dan non akademik itu dan saya terasa efeknya itu sekolah mendorong dalam dua-duanya gitu, tidak hanya mendorong untuk ikut lomba matematika atau debat misalnya. Yang non akademik pun di encourage gitu, misal seperti lomba olahraga. Dan yang saya lihat untuk yang di tingkat SD juga ada lomba-lomba seperti wushu gitu. Jadi sekolah sangat encourage kita untuk benar-benar yang seperti saya katakan tadi, untuk kita go out there dan kita kasih yang terbaik. Jadi supaya potensial kita yang sungguhnya tuh bisa terlihat gitu. Oke, Brian dan juga Ricardo. Mungkin banyak teman-teman yang ingin seperti kalian, yang ingin terus berprestasi hingga internasional ya. Tapi mereka merasa gagal, mungkin di pertengahan, mereka melangkah, mereka terjatuh, mereka merasa gagal dan hingga tidak termotivasi kembali gitu kan. Pesan untuk kalian menghadapi mungkin sesuatu hal yang bukan gagal ya, belum sempurna mungkin, seperti apa? Mungkin Brian dulu, di ujung waktu closing kita. Silakan Brian. Gagal itu pasti akan ada. Ya, menurut saya tidak ada sukses kalau tidak ada yang namanya kegagalan. Saya lomba debat beberapa yang pertama bahkan tidak menang dan saat saya minta feedback pun termasuknya masih performanya sangat buruk. Jadi kegagalan itu normal, it's normal to fail. Tetapi apa yang kita lakukan dari kegagalan itu yang menjadi sangat penting. Bagaimana kita push ourselves untuk bisa flip dari sebuah failure dari sebuah sukses gitu. Gimana kita bisa memotivasikan diri sendiri untuk kita bisa berpikir kalau oke, saya gagal kali ini, tapi saya akan push myself harder dan eventually saya bisa menang. Gitu. Ricardo. Kalau aku sih mungkin untuk coba terus ya. Dan kalau misalnya kamu gagal di satu titik gitu, kamu harus coba lagi dan mungkin belajar kamu tuh gagal kenapa sih gitu. Dan kalau misalnya mungkin dari kayak olimpiade gitu, kamu tahu kalau misalnya kamu udah latihan banyak dan kamu sudah put all your best into this, kayak udah kerja sekeras-keras mungkin, kamu tahu pasti kamu bisa ngelakuin itu gitu. Dan kalau misalnya kamu tetap gagal, ya coba mungkin kamu analisa diri sendiri, kamu tuh salahnya bagian mana dan apa yang bisa di-improve gitu dari situ. Dan lama-lama semua aspek nanti kan udah ini bagus gitu. Pokoknya belajar dari kesalahan aja sih. Dan kesalahan tuh bukan sesuatu yang negatif, tapi coba dilihat apa yang bisa diambil dari kegagalan itu. Oke, thank you Brian dan juga Ricardo dan seluruh Sobat Tapis yang sudah menyaksikan obrolan kita hari ini. Tentunya ambil insight-nya, ambil positifnya, cerita dari siswa Stella Gracia School. Ini baru 2 siswa loh, masih banyak loh siswa berprestasi di sekolah. Mungkin next time kita bakal undang, kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang ngobrolnya enak gitu ya kalau di sini. Thank you ya Brian ya, Ricardo ya. Artinya kita bisa belajar dari kalian kalau misalnya prestasi itu bukan tentang piala ataupun mungkin hadiahnya ya, tapi tentang proses belajar konsisten dan percaya diri ya. Oke, thank you. Aku Yoga dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.